Majelis Jemaat yang bertugas mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu pada malam hari ini yang telah hadir dan atau mengikuti kebaktian keluarga melalui live streaming dari rumah. Kebaktian keluarga pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Penatua Dokul Hertamba. Sebelum ini, mari kita saat teduh sejenak. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Bapak Ibu yang berada di rumah, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami sembah, selamat malam. Pada malam hari ini kami datang di hadapan-Mu, khususnya ibadah keluarga. Ya Bapa, kiranya Engkau mau menyempurnakan, Engkau mau mengurapi jemaat-Mu, Bapak Ibu yang mengikuti kebaktian melalui live streaming dari rumah. Kau kiranya mau menyempurnakan mereka semua yang malam hari ini mengikuti kebaktian ini. Dan Kau juga mau menyempurnakan bagi yang sakit atau mengalami gangguan, sehingga mereka bisa mengalami suatu perubahan atau kesembuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati semua yang hadir saat ini. Sebelum kita masuk ke pembacaan firman, marilah kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyempatkan kami semua untuk hadir dan membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang Engkau sampaikan itu dapat sampai ke dalam hati dan pikiran kami, dan itu hanya berasal daripadamu. Berkati juga hamba-Mu dalam menyampaikan, biarlah apa yang kami sampaikan, hamba-Mu sampaikan itu adalah daripadamu. Tuhan, tolonglah setiap perkataan itu menjadi baik bagi Engkau dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai dengan 23. Ayat 13, Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka.
Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah ditiadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Perikop ini dilatar belakangi dengan kisah naiknya Hosea sebagai raja orang Israel bagian utara. Lalu Hosea ini memerintah selama 9 tahun dan juga ternyata Hosea ini juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Meski memang raja-raja sebelumnya juga ada yang seperti itu, artinya jahat di mata Tuhan, tapi Hosea ini membangkang. Perbedaan Hosea dengan raja lainnya adalah memilih untuk membangkang terhadap Asyur dan tidak membayar upeti kepada mereka. Dan hal ini dikarenakan Hosea mengadakan persepakatan dengan Mesir. Jadi ia mengandalkan kekuatan Mesir untuk memberontak terhadap Asyur. Nah, hal ini membuat Raja Asyur menjadi marah sehingga ia menyerbu Samaria dan menangkap Raja Hosea dan juga mengangkut penduduk dalam pembuangan. Nah, kehancuran ini terjadi pada 722 sebelum Masehi. Namun demikian penyebabnya sesungguhnya adalah bukan hanya persekongkolan Hosea dengan Mesir, tapi sebenarnya adalah kesalahan yang paling fatal adalah melakukan penyembahan dan melanggar firman-firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada orang Israel, terutama adalah 10 hukum Tuhan. Nah, kalau kita baca di ayat yang ke-16, jadi 2 raja-raja ini 16, itu disebutkan bahwa paling tidak ada 7 yang mereka lakukan yang di luar atau melanggar firman Tuhan atau perintah Tuhan. Ada yang meninggalkan perintah Tuhan, artinya mereka tidak melihat lagi perintah Allah. Lalu kemudian ada 2 anak lembu yang dibuat, ada patung Asyera, sujud menyembah dewa tentara langit gitu ya.
beribadah kepada Baal, persembahan anak, tenung, dan telaah. Nah, itu adalah bagian yang sangat dibenci oleh Tuhan, dan oleh karena itu yang dilakukan oleh Tuhan adalah menyingkirkan dari hadapannya. Jadi Israel itu akhirnya dibuang dari tempatnya semula, dan yang disisakan hanya adalah Israel bagian selatan, yaitu di situ ada suku Yehuda. Dari 12 suku Israel hanya tinggal suku Yehuda. Nah, itu di sana dibaca itu adalah Yehuda ini, suku Yehuda atau di selatan ini ada Benyamin dan Simeon. Nah, inilah yang kemudian akan melahirkan, atau di sanalah ada Yosafat dan Hizkia yang akan meneruskan Israel. Kalau kita melihat dari apa yang dibaca hari ini, yang pertama kita sadari bahwa orang Israel bukanlah sesuatu yang kita bisa bedakan. Artinya begini, saya mau sampaikan bahwa Israel itu juga manusia. Manusia itu sama dengan kita. Dan kita, kalau misalnya kita dilahirkan waktu zaman dulu, kemungkinan kita juga seperti itu. Artinya, yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini adalah ada hal-hal yang memang sangat dapat mempengaruhi orang untuk bertindak dan akhirnya keluar dari perintah Allah. Yang pertama adalah pengaruh dari alam sekitar atau orang-orang sekitar. Itu yang terjadi. Sama, kita pun kalau dulu Israel adalah di Kanaan, yang ada penyembahan-penyembahan yang lain-lain, nah kita saat ini juga sama seperti itu. Sekitar kita mungkin tidak semuanya Kristen. Hati-hati, ini kita dikasih tahu atau diberitahukan oleh bacaan kita hari ini. Yang kedua adalah pengaruh adat istiadat. Pasti masih banyak dari kita yang memang bawaan dari orang-orang tua kita, ya. Memang semakin lama semakin terkikis dengan kemajuan, dengan teknologi. Tapi ingat, masih ada dari kita yang masih percaya bahwa ada sesuatu benda, ada sesuatu kata-kata yang bisa benar-benar katanya mantra begitu ya. Nah, itu juga itu bawaan dari adat istiadat. Sekarang pun sampai saat ini masih ada. Yang ketiga adalah Tuhan itu akan tetap menyelamatkan kalau kita tetap bertahan. Itu yang terjadi di Israel saat itu adalah Yehuda. Nah, kita pun seperti itu. Kalau kita bertahan, kita berkuat, kita tetap setia kepada Tuhan, tidak mungkin. Tuhan akan melihat muridnya yang mana. Akan melihat mana yang masih bertahan dan melihat siapa yang bertahan. Dan Tuhan akan memegangnya. Jadi alasan kita adalah apa yang kita baca hari ini adalah kita harus tetap bertahan setia kepada Tuhan. Walaupun ada deraan, walaupun dari sekitar kita harus kuat. Ada Alkitab yang kita bisa gunakan sebagai acuan. Kita bisa selalu berdoa, kita selalu dengar-dengaran pada Tuhan. Berikutnya adalah Tuhan menghukum orang yang tidak kuat, orang yang melanggar perintahnya. Itu yang terjadi yang kita baca hari ini. Israel cukup banyak dan besar, tapi semuanya akhirnya dihancurkan oleh Asyur. Diambil dan dibuang. Dibuang itu jadi budak. Mereka hampir tidak ada hak. Dia hanya bekerja dan apa yang disuruh itulah yang dilakukan. Tidak berkembang. Dan itulah yang terjadi. Tapi kemudian Tuhan tetap memuliakan dan kita bisa melihat bahwa janji Tuhan itu tetap ada. Walaupun demikian, Tuhan tetap menjalankan, yaitu dari suku Yehuda. Suku Yehuda akan terus meneruskan
janji Tuhan. Nah, kalau kita melihat apa yang sudah kita baca hari ini, yang pertama adalah kita harus percaya kepada Tuhan dan firman-Nya yang telah diberitakan dan kita sudah terima sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus percaya. Dan yang kedua adalah bersyukur. Karena Tuhan tidak mungkin dan tidak pernah gagal untuk menjalankan rencananya. Rencananya itu bisa saja rencana kepada kita semua sebagai umatnya, juga rencana kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Kalau sudah diberikan keselamatan, Tuhan sudah memberikan keselamatan pada kita masing-masing, Tuhan akan membimbing kita. Tapi memang ada masalah. Ada nyanyian itu mengatakan bahwa Tuhan tidak menjanjikan jalan yang rata, tapi Tuhan tetap memegang kita. Percaya saja dan selalu bersyukur. Karena ketika kita selalu bersyukur, kita masih merasakan bahwa kuat kuasa Tuhan itu ada di setiap jalan, ada di setiap rencana kita. Lalu yang penting juga adalah ada 5 yang mau saya sampaikan, bahwa yang pertama adalah kata-kata berbalik. Artinya, berbalik itu adalah kembali. Kalau kita melihat konteks Alkitab, kalau zaman dulu itu kita berjalan ke sebuah kota atau ke sebuah tempat yang jauh, lalu kemudian kita tersesat, kita nggak bisa lihat Google Map. Kita ke kanan atau ke kiri, atau melihat matahari, itu kemungkinannya adalah memang benar atau mati, karena tempat lain tidak ada orang, sepi, terus nggak ada makanan. Nah, oleh karena itu ini sebagai asosiasi atau diasosiasikan gitu ya, dicontohkan bahwa berbalik, kembali aja dari awal, pastikan mana jalan yang memang harus ditempuh. Itu artinya berbalik. Bila kita merasa ada hal-hal yang memang kita sudah mulai keluar dan tersesat dari jalan Tuhan, segera berbalik. Kembali ke tempat yang benarnya tadi sampai di mana. Dan mulailah berjalan kembali ke arah yang benar. Yang kedua, bahwa Tuhan itu kalau kita lihat di ayat 13 yang pertama tadi, sebenarnya Tuhan itu selalu memberikan peringatan kepada kita. Peringatan artinya kalau kita sudah mulai keluar, itu ada peringatan Tuhan. Peringatan Tuhan itu jangan kita anggap bahwa nanti Tuhan akan lihatkan dalam bentuk geledek misalnya. Enggak. Tuhan bisa beritakan dari hati pikiran kita. Ketika kita baca Alkitab, kita diingatkan. Ketika kita berbicara dengan teman, mungkin kita diingatkan. Ada Roh Kudus yang menyampaikan itu dalam hati kita masing-masing. Dan seperti ayat 13, memang harus kita gunakan peringatan itu sebagai alarm untuk kita kembali ke jalan Tuhan. Yang ketiga adalah jangan kita ragu. Jangan kita ragu kepada janji Tuhan. Tetaplah optimis. Kalau Tuhan belum kasih, berarti akan ada pintu lain yang harus kita lalui. Akan ada jalan lain yang harus kita lalui. Lalu yang keempat adalah, ini hal yang cukup banyak, apalagi kita banyak yang walaupun kita di rumah, tapi kesibukan tetap menghantui kita. Artinya, walaupun kita disibukkan, kita jadi sibuk gitu ya, itu jangan sampai kita lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita ditekan, tetaplah kita di jalan yang benar. Dan walaupun kita itu adalah berat untuk dilalui, karena mengikut Tuhan itu tidak selalu enteng, kita pikul. Kita tahu ada beban yang harus dipikul sebagai umat Tuhan, pikulah. Lalu kemudian ada kekuatan iman. Memang seperti orang Israel saat itu,
kita ada kemungkinan dikikis imannya oleh alam sekitar kita, atau tempat kita bekerja, tempat kita tinggal, tapi tetaplah kuat dan setia kepada Tuhan. Dan yang berikut adalah kaitkannya dengan saat ini. Kalau kita melihat saat ini di mana banyak kegiatan kita akhirnya digunakan melalui online. Kita tidak banyak lagi berkumpul bersama, tapi ada hal-hal yang memang akhirnya menjadi sering, tapi ada juga hal-hal yang menjadi sangat berkurang. Contohnya yang berkurang adalah kalau kita tadinya kita bisa kebaktian bersama, kita bisa bercengkrama, kita bisa melihat teman-teman kita satu jemaat marturia. Saat ini kita hanya telepon-teleponan, itu pun tidak terlalu sering. Bahkan kita tidak tahu sekarang rambutnya udah panjang atau sudah gemuk atau masih kurus seperti yang sebelumnya. Nah, ini yang membuat kadang kita stres karena kita tidak ketemu sama teman-teman kita. Tapi itu adalah tantangan. Jadi kalau sekarang kebaktian itu kita di rumah seperti saat ini, pasti banyak tantangannya. Yang pertama bahwa kita kebaktian itu di rumah, bisa sendiri, bisa banyakan. Kalau misalnya pasangan kita tidak mau, kita juga males, nah itu tantangan. Atau anak-anak kita sekarang juga harus dicek kembali, apakah mereka ke gereja atau tidak. Artinya ke gereja pun mereka online, tapi belum tentu pikirannya di sana. Kalau waktu itu kita ke gereja, pasti anak-anak ya minimal 80% mereka otaknya sudah di gereja karena tempatnya, fisiknya sudah di sana. Tapi kalau di rumah, nah itu kita belum tentu. Taunya mereka nyambi lah, lihat-lihat HP dan lain-lain. Nah ini bagian daripada yang harus kita kuatkan dalam era digital ini. Tapi kemudian di samping itu perlu kita ketahui, dengan cara itu yang tadinya kita harus jalan, hujan nggak bisa gitu ya, nggak bisa pergi ke gereja atau kebaktian, saat ini bisa. Kita tinggal online, malahan kita lebih cepat, kita bisa duduk dengan nyaman, kita bisa di rumah. Nah, seperti itu. Jadi ada positif, ada negatifnya. Ambillah yang positif-positifnya. Dan kita bertahan, ini akan berubah. Tapi memang perubahannya tidak balik lagi sama persis sebelumnya, tapi kita ada new normal yang baru. Nah, marilah kita bersama-sama menghadapi new normal yang baru ini dengan baik. Dan ingat satu hal tadi, bahwa kita harus bertahan, kita harus berkuat, dan tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melupakan. Sama seperti Yehuda ya. Artinya janji Tuhan itu tetap berlaku. Bertahan, setia, dan Tuhan akan berikan sesuatu kepada kita sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan janjinya kepada kita. Apa yang kita minta itu adalah berkat Tuhan. Dan janji Tuhan itu kekal dan abadi. Tadi disampaikan juga kan, harus optimis, tidak ragu-ragu. Demikian, haleluya. Amin.
Mari kita masuk dalam doa syafaat dan kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha melihat dan memahami setiap pergumulan yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini dengan berbagai cara Engkau telah membuat kami dapat mendengarkan, membaca sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu bisa kami mengerti, kami memahami dan dapat melakukannya dalam kegiatan kami sehari-hari nanti Bapa. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu terus menyertai kami, dan biarlah Engkau juga memberikan kekuatan bagi kami untuk tetap setia kepadamu. Berbagai hal yang dari lingkungan kami yang memang berat, tapi karena kami meminta kepada Engkau ya Tuhan, dan Roh Kudus-Mu menyertai kami, maka biarlah kami dapat bertahan tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat GPIB Marturia yang saat ini hadir. Ada yang berterima kasih karena Tuhan memberikan sukacita, namun juga ada yang dalam kondisi yang kurang sehat. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesehatan melalui makanan, melalui obat, melalui pelayanan, dan berbagai hal, sehingga dapat menjadi sehat kembali. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan dalam pelayanan-Mu ya Tuhan, melalui daring, melalui online. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami, agar kami tetap dapat memahami dan mengerti apa yang Kau kehendaki dalam diri kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk kegiatan yang akan dilakukan pada saat menghadapi ujian buat anak-anak yang sedang ujian. Demikian juga buat rekan-rekan yang sedang mencari kerja, ada juga yang dalam pekerjaannya, berbagai rencana yang kami lakukan. Tuhan, kami undang biarlah Tuhan selalu menyertai kami, dan kami undang untuk Tuhan juga ikut serta dalam setiap kegiatan kami, dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Demikian juga dalam hubungan kami berumah tangga. Tuhan, berikan kami kemampuan untuk selalu bersama Engkau di lingkungan kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk negara ini dalam pemerintahannya dan upaya negara ini dalam menghadapi COVID-19 dan pembangunannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga berikan kemampuan untuk pimpinan negara ini supaya menjadi bijak dalam melaksanakannya, dan kita dapat keluar dengan baik dalam kondisi yang lebih baik dalam perekonomian kita. Kami juga berdoa untuk Marturia, demikian juga untuk pendeta yang saat ini ditugaskan di kami, Pak Rocky. Biarlah Tuhan juga berikan kemampuan dan kesehatan buat Pak Rocky dan keluarga. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua jemaat yang sedang sakit. Tuhan berikan kemampuan untuk kembali sehat melalui berbagai upaya maupun obat-obatan yang diberikan. Tuhan, kami angkat doa ini hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Bapak Ibu yang berada di rumah, yang mengikuti kebaktian pada malam hari ini melalui live streaming, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya melalui Markus pasal 12 ayat 43 sampai 44 yang menyatakan, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Bapak Ibu yang berada di rumah, kami undang untuk berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan yang barusan kita beri. Berdoa, mari kita mulai. Bapa di surga, pada malam hari ini, di mana umat-Mu telah memberikan sedikit daripada kelebihan mereka, kiranya Engkau mau menyempurnakan Bapak Ibu yang telah memberi dengan sukacita dan damai bagi persembahan pada malam hari ini. Kiranya persembahan yang mereka memberikan itu berguna bagi pelayanan rumah ibadah-Mu maupun yang lainnya. Bapa, sertai mereka, sempurnakan mereka juga. Apa yang telah mereka berikan kiranya melebihi dari apa yang akan Kau berikan bagi mereka. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang berada di rumah, sebelum kita mendengarkan warta singkat, marilah kita menghafalkan ayat hafalan yang terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 94. Kita akan membacakannya sebanyak 2 kali. Kita mulai. Mazmur pasal 119 ayat 94. Aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari tita-titamu. Mazmur pasal 119 ayat 94. Aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari tita-titamu. Terima kasih. Ucapan terima kasih. Majelis dan warga Jemaat GPIB Jemaat Marturia DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Dopul R. Tamba yang telah melayani ibadah keluarga malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Ucapan terima kasih juga kepada pemusik dan multimedia dan pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Diingatkan kembali kepada presbiter sidang majelis jemaat triwulan keempat Januari-Maret 2021 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021. Waktu dan tempat akan diinformasikan kemudian. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada melalui kata dan perbuatan kita yang memuliakan nama-Nya.
marilah kita menutup kebaktian ini dan kita satu dalam doa dan kemudian kita lanjutkan dengan berkat. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dalam kebaktian ini, dan biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami sehingga apa yang kami jalani adalah sesuai dengan perintah-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu sehingga apa yang kami lakukan itu menjadi sesuai dan jalan-jalan kami Kau berkati. Tolonglah ya Tuhan, kami mohon. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.